Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Tias. Siang Pak Adi. Ya, Pak Adi sekarang lagi sibuk nggak? alhamdulillah tidak sih. Oh, Ada yang bisa saya bantu Pak? iya. Ini Pak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu Bapak hari ini. Nah, saya kan sekarang sedang mengikuti pendidikan CGP ya Pak, calon guru penggerak. Ya. Nah, ada kegiatan untuk melakukan coaching akademik dengan rekan kerja. Ya. Nah, menurut saya Bapak itu adalah salah satu guru yang berpotensi sekolah ini. Gitu. Iya. Jadi kedepannya saya ada 3 rangkaian nih Pak. Nah, yang pertama ada kegiatan praobservasi, Siap. kemudian ada kegiatan observasi, Oke. dan nanti ada pasca observasi. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini adalah kegiatan praobservasi Pak. Siap. Oke Pak Tias, kalau boleh tahu kegiatan observasinya seperti apa ya? Masuk kelas atau seperti apa? Iya betul Pak. Nanti saya masuk kelas dan melihat Bapak mengajar. Oke, siap. Mangga Pak, siap. Oke, setelah observasi nanti ada pasca observasi Pak. Jadi setelah saya mengobservasi Pak Adi di kelas, nanti kita melakukan ngobrol-ngobrol santai seperti ini lagi gitu Pak. Oke, siap. Mangga Pak Tias dengan senang hati ya. Oke. Baik, kalau Bapak bersedia di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Pak. Siap. Oke. Jadi kegiatan yang saya sampaikan seperti tadi gitu ya Pak, nanti kita akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Ardi. Nah, saya mohon izin ya Pak ke Pak Ardi untuk mengobservasi Pak Ardi ketika nanti sedang mengajar. Oke, baik. Oke. Nah, baik. Sebelumnya kita klarifikasi dulu ya Pak. Kegiatan supervisi ini bukan untuk menjudge atau menilai Pak Ardi itu bagus atau tidak dalam mengajar. Tapi maksud saya itu nanti kegiatan supervisi akademik ini untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi Pak Ardi ya, yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya. Nanti Pak Ardi akan bercerita, nah kita akan sambil ngobrol santai aja seperti ini ya Pak. Nah nanti dari kegiatan praobservasi ini saya dapat melihat bagaimana kesiapan Pak Ardi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang mungkin akan dilaksanakan besok gitu ya Pak. Oke. Iya. Makanya dari kegiatan praobservasi ini nanti saya harapkan bisa mengetahui gitu Pak, bagaimana kesiapan Pak Ardi. Ngomong-ngomong, kira-kira apa yang Pak Ardi harapkan dari kegiatan pembelajaran yang akan Pak Ardi lakukan? Yang biasa saya harapkan itu ketika melakukan pembelajaran kita dapat berbincang, membahas pengalaman yang Pak Tias ya, dari Pak Tias maupun dari saya, dan saya juga menurut saya pribadi berharap saran dari Pak Tias nantinya yang dapat memberikan masukan mengenai pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi, mungkin seperti itu Pak. Baik. Ya. Jadi yang Pak diharapkan itu kita saling berbagi informasi gitu ya Pak, Siap. atau sharing informasi terkait pembelajaran yang akan Pak Ardi laksanakan. Ya, betul. Nah semoga saya bisa membantu ya Pak. Nah, semoga Pak Ardi juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi nanti. Oke, siap. Nah kalau boleh saya tahu, besok Pak Ardi mau mengajarkan materi apa? Besok itu saya akan mengajar mata pelajaran bisnis online ya Pak, kelas 12 tentang materi iklan online. Ya. Oke, jadi materinya tentang iklan ya Pak. Ya, iklan online. Tujuan pembelajaran yang Bapak rancang seperti apa? Tujuan pembelajaran yang dirancang itu terkait materi yang akan saya sampaikan. Salah satunya adalah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry learning. Jadi peserta didik bisa diharapkan dapat yang pertama menganalisis pendistribusian online dengan benar tentunya. Yang kedua adalah merancang iklan online itu sendiri, dan memasarkan iklan yang akan dia berikan anak-anak berikan kepada calon customer gitu ya. Pak Adi
kan sudah mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan Pak Adi lakukan nih. Betul. Kira-kira apa saja persiapan yang sudah Pak Adi lakukan sampai saat ini? Kalau persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah membuat perangkat pembelajaran Pak, baik itu RPP, video pembelajaran, LKPD. LKPD-nya pun berdasarkan gaya belajar siswa atau evaluasi pembelajaran siswa. Mungkin itu aja sih yang saya siapkan. Wah, sudah lengkap sekali ya Pak Adi. Yang Pak Adi rencanakan dan Pak Adi siapkan itu terkait pembelajaran besok. Dari sini saya dapat gambaran nih bagaimana tingkat kesiapan Pak Adi. Lalu bagaimana Pak Adi dapat mengkategorikan siswa berdasarkan gaya belajarnya itu? Dalam menentukan gaya belajar setiap siswa itu, saya selalu menggunakan aplikasi ini Pak, aplikasi Aku Pintar. Nah di situ siswa dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait gaya belajar yang sesuai dengan kesukaannya Pak. Nah sehingga hasilnya pun akan muncul sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing siswa itu sendiri. Ada yang gayanya belajar visual, audio, dan yang terakhir itu ada yang kita kenal kinestetik Pak. Iya. Jadi yang Pak Adi sampaikan ini berarti berkaitan dengan gaya belajar siswa ya Pak? Ya, yang satunya seperti itu Pak. Bagus sekali. Saya tadi melihat antara lain ada siswa yang menangkap pembelajaran dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ya Pak. Nah, terkait persiapan belajar siswa ini tentunya punya strategi ya, atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Pak Adi gunakan terkait dengan materi iklan ya Pak. Nah, coba Pak Adi ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok. Jadi berhubung siswa saya itu beragam Pak dalam pembelajaran bisnis itu, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan apa pembelajaran dan variasinya juga harus seperti apa variasi. Guna untuk memfasilitasi siswa dengan belajar yang visual, dan saya akan juga memberikan sebuah KPD untuk siswa tersebut. Dan yang kedua juga dengan gaya belajar audio, saya akan memberikan videonya juga sebagai bahan pembelajaran. Dan yang terakhir yang tadi saya bahas tentang gaya belajar kinestetik pun, saya akan meminta anak itu mengobservasi iklan Pak. Iklannya nggak jauh-jauh, iklannya yang ada di lingkungan sekolah saja. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke, bagus sekali Pak Adi. Jadi Pak Adi ini sudah mempersiapkan terkait media pembelajaran yang akan digunakan, bahkan sampai LKPD-nya ya Pak, yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya. Oke, bagus sekali Pak Adi. Jadi Bapak juga sudah menggolongkan proses pembelajaran, bahkan produk yang dihasilkan pada materi tersebut. Ya. Dengan ini Pak Adi sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, betul. Jadi Bapak sudah memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Hebat sekali ya Pak persiapan yang sudah dilakukan Pak Adi. Jadi Pak Adi sudah ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Kemudian terkait dengan perangkat pembelajaran yang akan Pak Adi siapkan ini, mungkin masih ada beberapa hal yang masih kurang. Ya. Kira-kira menurut Pak Adi apa nih yang masih kurang? Kalau di lapangan ya Pak, ini yang masih dalam proses, baik itu perangkatnya itu adalah salah satu kekurangan, maupun mejanya saya sudah berjalan tapi belum selesai baik. Itu mungkin salah satunya. Oke. Nah kemudian Pak Adi mau mulai mengerjakan kapan kegiatan yang kurang-kurang ini? Mulainya itu saya akan coba rencanakan setelah ini. Saya mau mengerjakan podcast. Oh iya. Mungkin seperti itu, setelah inilah ya. Iya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Adi dalam menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai ini? Ada. Saya punya teman namanya Pak Anggi. Ya, dan ada namanya Pak Angis. Mungkin yang bisa membantu saya dalam bidang ini. Karena dia adalah ya sedikitnya tahulah tentang media perangkatnya seperti apa gitu. Kalau begitu
itu Pak Ardi berarti sudah tahu ya pada siapa mungkin nanti akan meminta bantuan. Nah kalau begitu selain mungkin ke Pak Anggi, kebetulan saya juga punya video pembelajaran yang mungkin berguna gitu ya Pak. Oh, nah begitu. iya nanti mungkin setelah ini nanti saya tunjukkan ya, Pak. Oke. Ya, karena kebetulan ada di laptop dan laptop saya ada di ruang guru gitu, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Tias ya. Iya sama-sama. Oke, nah ini terkait yang sudah Bapak katakan tadi ya tentang metode pembelajaran, strategi pembelajaran, lalu juga bagaimana persiapannya. Tentunya dari proses pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya, terkait dengan supervisi akademik ini. Yang sudah saya sampaikan dari awal itu kan tentang pengembangan diri. Nah, kira-kira nanti yang bisa saya bantu berkaitan dengan pengembangan diri yang Bapak inginkan itu seperti apa? Oke, ya, di sini saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya, yaitu dari bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa, Pak. Jadi sehingga siswa tersebut bisa menjadi lebih paham dan jelas tentang materi yang akan saya sampaikan. Yang kemudian dalam pengembangan sosialnya pun emosional di sini karena beragam siswa itu di kelas tinggi, Pak. Jadi ada siswa yang dalam pembelajaran itu mengalami kesulitan dalam memahami konsep, kemudian ada juga yang kadang-kala bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas. Gitu. Sehingga kadang-kadang saya sebagai manusia emosi pun muncul gitu Pak. Jadi emosi saya turun naik, jengkel dan segala macam. Jadi saya ingin belajar untuk mengembangkan atau memanage emosi saya dalam menghadapi siswa tersebut. Ya intinya adalah mengontrol emosi itu bagaimana tekniknya ya. Oh, Pak. ya. Mungkin saya bertanya ke Bapak. Ya. Baik. Nah, dari pemaparan Pak Ardi, jadi yang saya tangkap di sini yaitu pertama Pak Ardi ingin mengembangkan kemampuan mengajar Betul. terkait dengan kompetensi fungsional, ya, ataupun pedagogik seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua Pak Ardi ingin mengembangkan yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional dalam hal memahami keberagaman karakter siswa. Karena memang terkadang kita juga sering terpancing emosi gitu Pak, apalagi menghadapi siswa yang sudah kelas tinggi gitu ya. Nah, pada saat siswa itu ya, juga apalagi ketika siswa gitu ya, kadang-kadang kok sulit memahami materi gitu ya Pak. Oke. Bagus sekali Pak Ardi. Nah, nanti akan saya coba dalam bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi ya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang akan Pak Ardi tingkatkan itu ada strategi ya. Nah, strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Saya bisa jelaskan. Kompetensi saya akan lebih berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajarannya yang jauh lebih baik mungkin ya. Jadi lebih lengkap lah dari biasanya, dan kemudian untuk strategi sosial emosi saya mungkin ya Pak ya akan merangkum pembelajaran yang lengkap, sehingga pada saat praktek pembelajaran saya bisa menyampaikan materi itu dengan jelas, dan itu kan bisa mengembangkan kemampuan saya dalam menata emosi saya gitu ya Pak ya mungkin. Ya. Nah, dari pembicaraan kita ini yang saya tangkap dari awal itu kan tadi Pak Ardi menyampaikan juga ada perbedaan LKPD juga ya Pak? Ya betul. Perbedaannya itu seperti apa gitu Pak? Bisa dijelaskan kembali? Di sini nanti saya akan memberikan LKPD yang berbeda-beda pada siswa, yang jelas yang sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing Pak. Di sini saya akan bedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok A. Kelompok A itu akan saya berikan LKPD sesuai gaya belajar visual yang tadi sudah saya jelaskan. Dan kelompok B itu akan saya berikan LKPD sesuai gaya belajar audio. Dan yang terakhir seperti yang sudah saya bahas juga tadi, kelompok C itu adalah akan yang saya berikan LKPD yang gaya belajarnya sesuai dengan kinestetik, sehingga nanti saya bisa belajar mengontrol sosial emosi saya Pak. Bagus sekali Pak Ardi. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara kita mengontrol emosional itu ya. Salah satunya dari bagaimana siswa itu bisa menerima apa yang kita sampaikan,
karena masing-masing siswa itu berbeda, ya, karena memang karakter siswa itu tidak sama. Jadi bagus sekali Pak Adi sudah menggunakan strategi yang tepat, yaitu membedakan antara tugas yang akan diberikan, yaitu melalui LKPD. Di sini saya menangkap terkait dalam pembelajaran diferensiasi itu tentang diferensiasi konten, berarti ya Pak. Betul. Ada juga diferensiasi proses melalui perbedaan LKPD tadi, dan juga produk. Bagus sekali di sini Pak Adi sudah melakukan pembelajaran diferensiasi secara keseluruhan. Baik, saya akan membantu Pak Adi ya dalam rangkaian supervisi akademik ini. Di kegiatan observasi besok, semoga Pak Adi bisa lancar menerapkan semua yang sudah Pak Adi rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, kita akan ngobrol lagi. Siap. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan sudah terlaksana? Kemudian apa pengembangan diri yang sudah Pak Adi lakukan, ya Pak. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Adi. Sampai ketemu besok di kegiatan observasi. Baik, sama-sama Pak Tias. Baik Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tias. Oke,
Oke, memasarkan suatu produk. Ada lain? Ada yang lain? Iklan? Apa? Memperkenalkan produk. Jadi adalah iklan ini adalah pada dasarnya adalah sebuah informasi yang diinformasikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Bisa dikatakan yang satu itu adalah informasi dari seorang penjual ke calon customer. Menginformasikan apa? Menginformasikan suatu produknya barang maupun jasa. Jadi itu adalah iklan. Nah, di sini kita akan membahas online-nya itu. Nah, berarti informasi yang akan kita sebarkan sebagai si penjual kepada calon customer berarti melalui apa? Melalui online itu tidak hanya media sosial, ya nggak? Berarti melalui internet kan? Ya. Nah, kalau internet itu baru kita membahas tentang macam-macamnya, ya kan? Ya, yang ada melalui media sosial. Terus ada apa lagi? Ada melalui Google searching, ada yang namanya e-commerce, ada yang namanya platform apa? Marketplace dan lain-lain. Relax. Di sini ada sebuah refleksi di mana kita disesuaikan dengan pagi ini, pagi yang sangat mudah. Alangkah sebaiknya kita menghirup udara segar supaya nanti kita KBM tempatnya lebih segar kembali. Ya, karena nanti kalau sudah siang itu kita sudah mulai stres, sudah pada ngantuk, ya. Jadi kita manfaatkan dulu hari ini. Oke, yang pertama lihatnya anak-anak kita ini khususnya adalah ada yang namanya teknik stop. Oke, kita coba stop di sini. Stop berhenti aktivitas sebentar. Oke, yang pertanyaan. Oke, kamu berdiri dengan rileks, jangan tegang. Jangan tegang, rileks. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Ambil nafas dari hidung pelan-pelan. Rasakan nafasnya seperti apa. Buang. Buangnya lewat mulut pelan-pelan. Oke. Ambil lagi, ulangi. Sekali lagi. Tarik, ambil nafas dalam-dalam. Buang pelan-pelan. Oke. Amati dan rasakan apa yang kalian rasakan. Oke, tarik nafas lagi pelan-pelan. Buang. Oke. Sekali lagi. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Oke, pejamkan. Kita 10 detik. Kosongkan pikiran, relax. Oke, selesai. Oke, kita akan duduk. Oke, bagaimana perasaannya? Tidak kita mungkin ya anak-anak ya sadar kalau datang dari rumah itu banyak pikiran. Hal yang ada masalah sama orang tua. Ya, kalau pengen kesini kalian belajar pure tanpa memikirkan yang lain. Karena di sekolah itu adalah tempat belajar, tidak memikirkan yang lain. Pokoknya pengen kalian adalah belajarnya fokus ya ke depan ya. Oke, selanjutnya adalah baru kita masuk ke materi perhatikan. Oke. Nah, bagaimana sih kita cara mendistribusikan online itu ke iklan itu? Oke, ada yang tahu? Pendistribusian iklan online itu bagaimana caranya? Oke. Yang pertama jelas kita konsep dulu iklan apa yang akan kita jual. Oke. Iklan apa yang akan kita jual? Berupa produknya barang atau jasa. Karena setiap barang atau jasa itu konsepnya berbeda anak-anak. Jelas kalau jasa ada bentuknya tidak? Kalau jasa ada bentuknya? Ada. Kalau barang? Ada. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya? Ada yang melalui
namanya platform melalui apa? Oke, di situ ada saudara. Di sini lihat di sini. Di sini ada kelompok sosial media. Oke, ya. Kalian bisa mendistribusikan kemanapun melalui media sosial. Di situ terlihat ada logo. Ada logo yang namanya Facebook. Nah, banyak sekali cara-caranya kita mendistribusikan informasi online itu melalui media sosial seperti itu. Bahkan yang paling sering kita gunakan WhatsApp kita sendiri, kita bisa pasarkan iklan kita melalui WhatsApp. Karena yang kita tahu WhatsApp itu adalah alat komunikasi. Jadi WhatsApp mengirimkan pesan dan telepon. Dan ternyata WhatsApp pun bisa kita buat dan distribusikan iklan apa yang ini melalui WhatsApp. Contoh kalau WhatsApp kita bisa tempel atau distribusikan iklan ini melalui apa? Status WhatsApp. Kira-kira kalau status WhatsApp kita pasang online, tapi kamu hanya berteman sama 5 orang, kira-kira bentukmu akan laku tidak? Tapi logikanya adalah kalian harus berteman lebih banyak dong, di WhatsApp, ya kan? Dan itu pun nggak hanya berteman, kalian hanya menge-share misalkan nomor tersebut, misalkan kamu berkenalan dengan orang Cina. Halo nomor WhatsAppmu berapa? Misalkan. Oke ya, kita save ya. Oke, di save. Tapi si A mau save nomor kamu, apakah bisa melihat? Jadi intinya ya kita sama-sama saling share nomor kita, baru kita bisa melihat atau teman kita bisa melihat kita. Apakah IG pun sama seperti itu? Coba, IG sama nggak? Misalkan Bapak follow kalian, ya nggak? Follow kalian, terus kalian membuka iklan melalui IG, Bapak bisa lihat tidak? Biarpun kalian tidak memfollow Bapak. Berarti nggak seperti WhatsApp kan? Itu adalah salah satunya perbedaan dari WhatsApp dan IG. Dan apalagi kita menggunakan apa lagi? Facebook. Masih zaman Facebook? Oke. Anak-anak, dari media sosial tersebut itu akan ada media sosial publik. Medsos yang kita punya itu adalah publik anak-anak. Ternyata dari medsos ini ada yang namanya space aplikasi melalui ads. Jadi aplikasi medsos ini ada disediakan untuk iklan anak-anak. Misal di sini ada Facebook. Facebook biasa adalah bisa dinamakan adalah Facebook pribadi. Tapi ketika kita mau beralih ke bisnis, kita bisa gunakan yang namanya Facebook Ads. Gitu. Jadi setiap aplikasi medsos itu rata dia memiliki aplikasi untuk diperuntukkan bisnis juga. Berarti IG pun Instagram Ads. Betul kan? Jadi mereka yang bergelut di bisnis iklan online, ketika kita membuka IG misalnya IG pribadi, setelah kita scroll, ternyata ada iklan misalkan iklan, nah mereka pasangnya melalui IG Ads, Instagram Ads, jadi melalui itu, gitu. Nah bedanya apa? Instagram atau medsos diperuntukkan hanya kita berbisnis dan tidak. Bedanya adalah kita prabayar. Nanti bisa mengeceknya seperti ini anak-anak, misalkan nih. Perbedaannya adalah misalkan kita dapat contoh Facebook Ads. Ini berarti ini adalah akun bisnis. WA ada tulisnya? Ada. WA Ads gitu. WhatsApp bisnis. Iya. Oke, Bapak ada dulu ya Facebook.
bisa kamu atur, bisa kamu setting produkmu akan dikenal sama siapa saja. Kita hidup di dunia, kamu pengen produkmu dikenal di negara mana? Oke, berarti produk kita produk lokal misalkan. Ya kamu setting tuh produkmu akan dikenal di lokal saja, di Indonesia. Di klik di sini atau sini anak-anak. Oke, country adalah Indonesia. Oke, ini dari negara kita bisa men-setting. Terus produkmu ini dikenal sama usia berapa saja? Misalkan produkmu produk dewasa misalkan umur dari 17 sampai 20 misalkan. Ini bisa anak-anak. Nah, misalkan apalagi misalkan produkmu rank harganya berapa? Misalkan yang terkenal itu 5.000, yang mahal itu adalah 5 juta. Setelah kamu setting semua, dimulai dari gendernya untuk laki-laki misalkan, dimulai dari misalnya seperti apa, ini kalian bisa setting anak-anak. Tinggal klik enter. Oke, dia klik enter, produkmu akan tersebar luas sesuai dengan keinginanmu yang sudah kalian setting di Facebook. Saya mah Pak, pengennya iklan tuh produk saya itu hanya terkenal di Karangpawitan saja. Silakan. Berarti nanti ketika orang membuka Facebook dengan akun pribadi khusus orang Karangpawitan bisa melihat iklan begitu. Berarti Pak, kalau misalkan di luar dari Karangpawitan misalkan ke daerah Johar misalkan, nggak bisa dong melihat iklan kita. Nggak bisa karena settingnya adalah iklan itu hanya dilihat sama orang. Pak, supaya cepat laku, saya pengen iklan saya dikenal sama semua orang Karawang. Bisa. Seriusan bisa. Ya enggak? Pak, saya pengen iklan saya pengen diketahui sama anak kecil aja. Bisa. Cuman ya itu kita menggunakan brand. Iyalah, kita menggunakan jasa Facebook bayar. Tapi batas kita kan produk kita akan laku kan? Iya. Gampang lah seperti itu. Nah, nggak beda jauh seperti WA dan di sana. Ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah silakan kita menganalisis iklan online dengan benar. Contoh, silakan kalian buka ini yang masing-masing. Kalian punya kan ini yang masing-masing. Oke, silakan. Silakan. Contoh ada satu iklan analisis. Silakan IG itu ada iklan apa anak-anak? Di situ biasanya tampil. Coba, Bapak ambil contoh satu anak dari IG yang masing-masing. Apa iklan apa kira-kira? Apa? Jenis pricing. Oke, coba kalian analisis. Itu adalah iklan apa? Coba sini nih, coba sini. Oke, teman-teman lihat di sini. Di sini saya Bapak ambil contoh dari akun IG teman kalian. Di situ ada video. Ada 3 wanita yang sedang joget-joget. Yang entah itu lagi mengiklankan apa? Coba cek. Oke, kenapa harus joget-joget? Biar menarik. Apa yang kamu dapat dari iklan tersebut? Apa yang kamu bisa analisis dari iklan tersebut? Kalau kita logikanya hanya menjual baju ya sudah, pasang saja fotonya baju saja, tanpa ada orangnya kan ya? Kenapa harus ada 3 orang perempuan yang sedang joget-joget, padahal yang dia jual adalah baju? Silakan, siapa yang bisa jawab? Kenapa harus seperti itu? Oke, yang pertama supaya yang kedua, kenapa harus 3 orang? Biar baju model. Ya.
yang milikin anak-anak? Tahu nggak milikin? Tahu. Patungnya yang nggak bisa hidup, tapi bentuk manusia. Nah sekarang yang bisa itu bisa kita gunakan. Nah, si pelaku tersebut sebagai apa? Si pelaku tersebut yang 3 orang itu sebagai apa? Model. Apa dibayar atau tidak? Bayar. Katakan sebagai apa? Minimal dari setiap model itu adalah orang-orang terkenal. Misalkan ya, realistis. Bisa digunakan. Kenapa harus orang terkenal sih Pak? Ya karena followernya banyak, masanya banyak. Nggak kayak kita, gitu kan? Kita tuh siapa, gitu kan? Artinya kita bisa meminta bantuan sama orang yang sudah terkenal untuk kita pasarkan produk tersebut kan? Makanya dipikir seperti itu. Oke, itu adalah analisis kalian ya. Oke, besok nanti. Oke, ada lagi? Siapa kita lagi? Nah. Apa lagi sekarang? Coba kita analisis bareng-bareng. Nah, ini apa sih? Ini apa sih? Oke, Olimpiade, desain pelajar dan asosiasi Olimpiade. Di sini oke, apa yang akan kalian dapatkan dari sini? Analisis. Kira-kira apa produk yang dia jual? Jasa. Oke, jasa, benar. Terus apa yang akan kita dapat dari produk tersebut? Ilmu. Oke, apa lagi? Oke, itu adalah sebuah produk jasa yang bisa kita gunakan untuk kalau cara dari tutorialnya itu adalah khusus ya training ya, training untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam 5 ilmu kan ya. Di situ adalah contoh, di situ Olimpiade belajar kan ya. Oke ya, kita cukup 2 event itu aja. Lanjut kita Bapak akan bikin sebuah kelompok. Ya anak-anak, Bapak akan bagi 3 kelompok. Kelompok A adalah gaya belajar visual. Kelompok B adalah gaya belajar teori. Kelompok C adalah gaya belajar. Silakan kalian membuat 3 kelompok masing-masing. Mau Bapak pilih atau kalian tulis sendiri? Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari kelompoknya masing-masing. Dan kelompok totalnya ada berapa di sini? Oke, silakan. Oke, 2 orang. Stop, silakan. 10 menit. Mau kasih waktu. Oke, gaya auditori. Siapa? Sampai mana? Sampai mana? Mendingan kumpul deh. Biar kelihatan mana-mana kelompoknya. Nah, oke, kayak visual mana dari visual? Oke, terus gaya kinestetik. Kinestetik mana? Oke, ini aja. Halo. Ini adalah gaya. Ini adalah gaya.
gaya visual ya, apa lagi kan? Mana gaya auditory? Auditory? Oke. Auditory. Oke. Mana yang visual? Mana yang kinestetik? Kinestetik nggak ada. Nggak ada. Oke, ini kinestetik ya. Iya. Oke, perhatikan. Oke, selain dari kelompok kinestetik, ya untuk gaya visual sama gaya yang berapa? Auditory itu ada barcode kan? Sekarang ada barcode, ada barcode kan? Oke, silakan barcode. Jadi ada. Ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang ada itu hanya oke, yang ada itu adalah untuk apa lupa. Yang gaya auditory. Oke, untuk auditory itu silakan kalian klik barcode-nya lalu handphone. Bisa kan caranya? Oke, Google kan di pinggirnya ada kamera, silakan klik. Nah, berarti jadi yang selain dari gaya auditory, di situ sudah ada lembar kerjanya. Silakan diskusikan baik-baik apa perintahnya, dan visual pun silakan diskusikan apa perintahnya. Oke. Baik, Bapak kasih 5 menit untuk Bapak tanya setelah kalian diskusikan apa perintahnya masing-masing ya. Silakan. Silakan. Apa yang dia bilang? Coba. Oke. Daya dapat? Kamu bertanya apa? Grup kinestetik? Ya, jadi kesimpulannya selain dari gaya auditory sudah ada barcode, itu sudah ada perintahnya masing-masing. Kecuali yang gaya auditory harus scan barcode dulu, baru ada perintahnya untuk kelompok kalian mengerjakan apa. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian bisa. Bapak?
visual gimana? Udah paham ya? Buat apa? Ke depan. Oh. Jelasin. Iya. Kalau itu mah itunya materinya. Oke ya, Bapak perjalanan. Ya, iklan yang ada di lingkungan sekolah dan melakukan pembuatan laporan pengamatan mengenai pemasaran iklan. Oke. Yuk, 10 menit lagi. Kenapa? Oh, videonya 15 menit. Jadi berapa waktunya dong? 8? Bawa apa? Oke, sekarang yang Yang pertama, bagaimana cara memasarkan iklan online? Yang kedua, bagaimana strategi memasarkan iklan online? Soal yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan memasarkan iklan online dengan media sosial? Soal yang pertama akan dicontoh. Memasarkan ikan online merupakan proses perencanaan dan pemilihan media online untuk memasarkan sebuah produk agar produk dapat menarik minat konsumen. Pemasaran ikan online dilakukan dengan berbagai cara seperti menempatkan ikan online pada sebuah situs berita, situs, portal, situs pribadi, dan media sosial. Pemasaran ikan online menggunakan cara-cara online seperti optimalisasi pencari dan optimalisasi penggunaan media. Jawaban nomor 2 yaitu menentukan target konsumen, membuat konten yang menarik, dan menggunakan tools untuk digital marketing. Soal yang ketiga yaitu kekurangannya yaitu kecewaan, ekspektasi produk, sulit mempertahankan reputasi bisnis, kelebihannya yaitu fleksibel, biaya yang murah, memiliki akses yang luas, cara pengoperasian yang mudah. Udah? Udah. Oke, beri aplaus buat Bapak. Terima kasih atas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya- Oke, mari perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil pengamatan memasarkan iklan online. Di sini ada tabel pengamatan memasarkan iklan online. Yang nomor 1 ada nama perusahaannya, PT Jaya Sukses Internasional, jenis barangnya sepatu VPN, bentuk produk yang dipasarkan itu sneakers, jenis media online yang digunakan itu Shopee dan Instagram. Yang kedua dari PT Ideal Solusi Indonesia, jenis barangnya fashion, bentuk produk yang dipasarkannya cargo pants, jenis media online-nya Shopee dan Instagram. Yang ketiga ada dari CV Jaya Abadi, jenis barangnya food, bentuk produk yang dipasarkannya Regal Biscuit Mary, jenis media online-nya Shopee dan Lazada. Yang keempat ada PT Unilever Indonesia, jenis barang yang dijual itu non food, bentuk produk yang dipasarkan itu pasta gigi, jenis media online-nya Shopee dan Lazada. Yang terakhir ada PT Kalibre Sukses Sejahtera, jenis barangnya itu fashion, bentuk produk yang dipasarkannya Ransel, jenis media online-nya itu Shopee dan Tokopedia. Oke, terus. Yang berikutnya apa? Ada beberapa
dari hasil pengamatanmu, apakah ada cara pemasaran iklan online yang sama? Jawabannya ada. Karena zaman sekarang kebanyakan perusahaan menggunakan media sosial yang sama untuk melakukan promosi. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah strategi mereka yang digunakan dalam pemasaran iklan online? Jawabannya, dengan cara memanfaatkan jaringan internet, misalnya melalui website, media sosial, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Najibah. Adakah kekurangan dari pemasaran iklan online yang mereka lakukan? Jelaskan. Ada, karena dari beberapa platform media sosial yang contohnya seperti website, saat kita akan membuka website itu akan muncul iklan. Kemudian beberapa orang akan mengklik tanda kali di sebelah kanan karena tanda X di sebelah kanan karena mereka tidak nyaman dengan iklan itu. Dan yang terakhir, adakah kelebihan dari pemasaran iklan online yang mereka lakukan? Jelaskan. Ada, karena memiliki target pasar yang luas serta menyediakan berbagai cara pembayaran seperti COD, transfer, dan lain-lain. Kesimpulan, dari pertanyaan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa pemasaran iklan online sangat efektif dalam memasarkan suatu produk. Oke, bagus. Jadi aplaus dulu. Ada yang mau menambahkan dari kelompoknya? Oke, silakan cukup. Oke, kalau cukup silakan tutup. Sekian hasil pengamatan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ngomong ini baik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Auditori. Auditori. akan mempresentasikan hasil kita. Yang pertama adalah distribusi iklan online. Adalah tempat menyebarkan iklan online di mana dari tempat tersebut konsumen bisa mengetahui tentang adanya produk yang dimaksud dalam iklan sehingga tertarik untuk menggunakannya. Ada beberapa bentuk iklan online. Yang pertama adalah iklan teks yang berupa iklan link, iklan hasil pencarian, dan artikel iklan. Yang kedua ada iklan display, banner yang berisi banner, pop-up, express, media sosial, dan iklan video yang merupakan ada visualnya. Yang ketiga adalah iklan mix media atau multimedia, gabungan antara iklan video, teks, gambar, dan suara. Cara memasarkan iklan online ada dua. Yang pertama, cara pemasaran iklan online dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memasang iklan pada situs berita, situs pribadi, dan sosial media. Strategi pemasaran iklan online sebagai berikut. Pertama, perencanaan yang benar, pemilihan media online yang benar, serta pemasaran yang benar. Kendala iklan online. A. Pop-up blocker. Setting pengaturan pop-up block pada browser atau menginstal aplikasi yang bisa menghalau iklan pop-up. B. Ad blocker. Memblokir iklan online di browser dengan cara berlangganan. Ad blocker seperti AdBlock Plus, YouTube, Premium, dan lain-lain. Yang C, kecepatan koneksi. Bandwidth juga bisa menjadi masalah iklan online karena beberapa iklan memerlukan koneksi internet yang baik agar disampaikan ke calon konsumen. D, layar. Kecanggihan teknologi yang memungkinkan untuk menerapkan layar yang kecil membuat para pengiklan ada sebetulnya dan menyajikan iklan yang simpel namun dinamis. Model pembayaran iklan online yaitu 1. Pay per impression, 2. Pay per click, 3. Pay per action, 4. Pay per sale, 5. Pay per lead, 6. Pay per download, 7. Pay per play, 8. Pay per rate, 9. Cost
purpose interaction, 10 flat rate atau sponsorship. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, apa yang telah kamu rasakan? Oke, siapa yang mau mengungkapkan apa yang kamu rasakan setelah belajar tentang pendistribusian? Oke, yang pertama jadi tahu. Terus yang kedua seru. Apalagi Agung gimana mas? Oh Agung, oke. Apa lagi? Oke, kira. Yang jelas dari pembelajaran hari ini, dari mana kalian dimulai tidak tahu? Dimulai kalian tidak mempunyai wawasan tentang diri kalian jadi punya wawasan. Oke ya. Oke, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kemajuan teknologi ini, ya, artinya kita sebagai jurusan pemasaran jangan hanya berjalan di tempat, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti zamannya. Ya nggak? Kita tidak bisa berpatok pada pasar tradisional saja, tapi kita harus mengikuti zaman. Dan kita juga harus mengejarnya, artinya harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Gitu ya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan bahas pembuatan tentang iklan tersebut. Oke, pembayaran iklan tersebut seperti apa. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, Bapak sekiankan. Dan terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Irma Rahmawati dan pengajar praktik Bapak Eko Marwanto. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Ardi Hardianto SE. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan rangkaian kegiatan tahap supervisi akademik yaitu pasca observasi. Minggu lalu kami sudah melakukan supervisi akademik, pra-observasi dan observasi. Nah, kali ini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Pak Tias. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Andi sebelumnya. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana ya terkait kegiatan yang sudah Pak Adi lakukan di minggu lalu, yaitu praktik mengajar yang sudah saya observasi ya Pak. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak. Nah, Pak Adi, selanjutnya mungkin apa yang Pak Adi harapkan dari obrolan kita hari ini? Untuk dari obrolan ini saya tuh pengennya berbagi Pak, sharing gitu ya, dari pengalaman tentang bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, bagaimana kekurangannya, kelebihannya, dan tentunya saya inginkan ada tindak lanjut apa yang harus saya lakukan dengan masukan dari Pak Tias, pembelajaran saya lebih baik atau enggak. Oke, baik Pak. Jadi yang Pak Ardi harapkan itu bisa sharing terkait pembelajaran yang sudah Pak Ardi lakukan gitu ya Pak, sehingga Pak Ardi bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya gitu ya Pak. Nah,
baik Pak Ardi. Selanjutnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Ardi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Perasaan sih lebih lega ya Pak, terkait pembelajaran kemarin saya itu kan sudah direncanakan pembelajarannya itu ya untuk siswa itu di konsep untuk menyenangkan siswa gitu kan. Jadi jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dengan media dan metode yang lebih menarik seperti yang biasa saya lakukan, saya lebih plong lah ya, dan merasa senang untuk melakukannya juga gitu. Dari kemarin juga anak-anak dan siswa didik terlihat antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran. Ya, ya Pak Ardi, kemarin saya juga melihat anak-anak begitu antusias ya ketika mengikuti pembelajaran yang Pak Ardi lakukan. Nah, kemudian Pak Ardi rencana perbaikan yang Bapak lakukan kemarin, yang Bapak sampaikan kepada saya itu saat kegiatan perobservasi, apakah sudah tercapai Pak? Oh sudah Pak, kemarin saya merencanakan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang berdasarkan apa gaya belajar siswa. Yang diawali dengan melakukan tes gaya belajar, kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya Pak. Kemarin juga saya menggunakan 3 KPD yang berbeda sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya seperti itu. Oke, baik. Jadi semua yang Pak Adi rencanakan tahapan-tahapannya sudah tercapai semua. Sudah Pak. Nah, baik Pak Adi. Tadi Pak Adi juga merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai rencana ya Pak. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya nih, kira-kira murid apakah sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau belum? Untuk tujuan pembelajaran kemarin sih saya menuliskan yaitu setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis akan pendistribusian iklan online itu yang kemarin saya buat dalam materi. Dan dalam perancangan iklan online itu anak bisa berkembang gitu, menurut dengan keinginan masing-masing. Merancang iklannya itu seperti apa sih? Dan jelas itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, terkait hal itu saya sudah melihat dari kegiatan mereka dalam pembelajarannya. Saya juga sudah mengkoreksi hasil evaluasinya Pak melalui LKPD dan krisis, dan alhamdulillah peserta didik sudah bisa mengerjakan soal itu dengan baik dan benar. Oke, ya baik Pak, benar sekali. Menurut saya tujuan yang Bapak rencanakan di RPP itu sudah tercapai semua, gitu ya Pak. Nah kemudian selanjutnya mari kita identifikasi bersama, gitu ya, terkait dengan pembelajaran kemarin. Apa yang sudah Bapak rasakan? Apa kelebihan atau keunggulan dan juga kekurangan dari pembelajaran kemarin, sehingga dari kekurangan tersebut bisa Bapak perbaiki pada pembelajaran yang akan datang. Yang saya rasakan pembelajaran yang sudah baik itu memang benar Pak, kita menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Saya sudah lakukan itu berdasarkan apa yang siswa butuhkan, itu yang pertama. Selain itu juga saya juga menggunakan PPT LKPD yang berisi materi kebutuhan kelompok sesuai dengan kelompok visualnya, video pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan siswa. Lalu ada kelompok audio Pak, kemarin dengan ya kita juga ada lembar observasinya juga untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Lalu yang terakhir ada kelompok kinestik juga Pak. Nah dari semua kelompok itu mereka dan jujur itu sangat membantu saya dalam menyampaikan materi pembelajaran Pak. Kemudian yang saya rasakan masih kurangnya saya dan masih perlu belajar juga sih Pak gitu. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu saya masih awam begini Pak, dan masih belajar juga. Dan walaupun saya kemarin mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, namun saya merasa kurang maksimal gitu Pak dalam penerapannya. Karena mungkin masih baru. Iya.
Saya menangkap dari yang Bapak utarakan bahwa pembelajaran menggunakan pembelajaran project based learning, Ya. Pak. Nah, yang Bapak lakukan sudah baik, namun pembelajaran berdiferensiasi masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk kedepannya, ya, Pak. Nah, baik itu dari perencanaan, nah dari proses hingga evaluasinya. Sekarang saya ingin bertanya terkait dengan area pengembangan yang Pak Adi lakukan. Itu tadi Pak Adi bilang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, dalam memperbaiki tersebut tentu ada cara-cara atau kiat-kiat khusus nih, atau strategi apa yang Pak Adi lakukan. Ya. Nah, sekarang coba Pak Adi ceritakan rencana kedepannya itu seperti apa nih agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik, yang dirasa sama Pak Adi masih kurang kan? Ya. Di sini saya mungkin akan mencoba memperbaiki pembelajaran dengan lebih banyak belajar lagi ya. Pertama jelas banyak. Yang kedua menggali ilmu lagi. Atau besok saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar, Pak. Salah satunya saya juga sedang mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak, Pak. Angkatan 10 nih, Pak. Dan saya juga akan mengikuti MGMP manajemen bisnis. Lalu selain itu juga saya mempelajari sumber-sumber lain, entah itu dari melalui internet, itu dan lain-lain. Jadi yang saya bisa jadikan referensi, Pak. Dan saya melihat video implementasi pembelajaran diferensiasi yang sudah Bapak lakukan juga. Nah, saya ingin mencoba mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, Pak. Dan ini melakukan inovasi pembelajaran juga agar kegiatan pembelajaran itu bervariasi dengan baik, sehingga tidak ada rasa monoton. Misalnya pemberian ice breaking kemarin, dan pembelajaran penggunaan ular tangga, dan pembelajaran menggunakan teka-teki silang mungkin. Itu Pak. Yes. Bagus sekali Pak Ardi. Nah, untuk rencana kedepannya ya, jadi yang saya tangkap tadi Pak Ardi mau mengikuti diklat-diklat di platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, lalu juga sekarang sedang mengikuti seleksi PGP Angkatan 10. Nah, lalu juga akan mengikuti kegiatan MGMP. Ya. Nah, kemudian mencari referensi di YouTube dan lain sebagainya. Nah, dari yang Pak Ardi rencanakan ini kira-kira kapan nih Pak Adi akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, saya ingin secepatnya sih ya Pak. Sehingga ya kira-kira 6 atau sampai 8 bulan lah saya sudah bisa mengerjakan itu semua Pak. Oke, bagus sekali. Ya, rencana yang akan Pak Adi laksanakan ini. Tetap semangat Pak Adi. Ya, Terima kasih Pak. kemudian harapan saya Pak Adi segera bisa mewujudkan dan melaksanakan apa yang menjadi rencana Pak Adi. Kemudian Pak Ardi juga bisa menindaklanjutinya. Ya. Semoga lancar ya Pak Ardi dalam pengembangan diri Bapak selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, siapa yang menjadi inspirasi Pak Ardi untuk melakukan rencana tindakan tersebut, atau siapa yang memotivasi Pak Ardi dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang pasti rekan-rekan guru di sekolah ya Pak. Baik itu kepala sekolah maupun rekan guru yang lainnya. Saya perlukan masukan dari kalian juga sih. Ya. Oke, saya di sini juga masih belajar ya Pak. Jadi saya mengajak rekan-rekan kita semua, gitu ya, kepada Pak Ardi untuk terus belajar berinovasi ya untuk kemajuan pendidikan khususnya murid-murid di SMK Negeri 2 Karawang ini. Gitu. Jadi menurut saya bagus sekali kalau Pak Ardi ingin mengikuti diklat-diklat yang ada di PMM, gitu ya. Terus juga mengikuti seleksi PGP Angkatan 10. Nah, selain ilmu yang kita peroleh banyak, kita juga bisa langsung mempraktekkan dan menerapkan kepada anak didik kita, Pak. Nah, selanjutnya, apakah Pak Ardi masih ada ganjalan yang ingin Bapak sampaikan dari rangkaian kegiatan kita ini, Pak? Saya kira tidak ada ya Pak. Sudah tidak ada lah ya. Oke. Baik. Semoga dari rangkaian kita melaksanakan pra-observasi, video observasi, kemudian sekarang pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk Pak Ardi ya Pak, dan juga untuk kita semua umumnya. Semoga Pak Ardi bisa melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran selanjutnya
sehingga murid-murid kita lebih semangat lagi dalam belajarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, sehingga ya saya bisa belajar untuk mensupervisi pembelajaran, mengcoaching Pak Ardi gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang hebat, yang lebih baik lagi. Amin. Mungkin selanjutnya ada tanggapan dari Pak Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengamatan saya, hasil coaching itu cukup luar biasa Bapak ya, Pak Ardi ya Pak Ardi dengan Pak Tias. Saya lihat sangat maksimal dari prinsip coaching yang sudah dilakukan dari kemitraan, proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi, dan diakhiri oleh percakapan yang ditutup dengan kesimpulan dari Bapak sendiri sebagai rekan sejawat. Dan juga saya lihat juga istilahnya tidak menggurui ya, jadi memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat saat dimintai saran berbagi pengalaman. Dan mungkin untuk ke depan Bapak ini kan akan mengikuti pembelajaran juga dan buat belajar juga untuk kita semua, terutama saya sendiri, untuk bagaimana proses coaching ini sangat bermanfaat sehingga pembelajaran insya Allah untuk pembelajaran ke depan akan adanya proses pembelajaran coaching. Terima kasih Pak Tias dan Pak Ardi, baik untuk sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Kembalikan kepada Pak Tias. Baik, sekian aksi nyata modul 2.3 mengenai kegiatan supervisi akademik dari mulai pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih kepada Pak Ardi yang sudah berkenan menjadi guru yang terlibat dalam kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Eko Marwanto yang sudah membersamai saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Saya tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.